nanti ada rekan kami yang biasanya sehari-hari menjadi PIC-nya sektor PUPR, yaitu Bapak Andi Subhan, Kasubditnya Fasilitas, mungkin beliau masih ada rapat yang lain, jadi bergabungnya setelah ini, jadi biar kita sambil jalan aja deh sama mereka. Sama nanti mungkin di sesi berikutnya, ini kan sampai jam 4 ya Pak? Ya, betul Pak. Sesi kedua mungkin itu yang kita coba simulasi, jadi step by step dari sistemnya OSS, mencoba secara dummy ya, dummy. Jadi Bapak Ibu lihat di bagian situ, nanti dikomentari atau ada pertanyaan bagian mana yang sebenarnya terkendala dan lain-lain. Mungkin nanti posisi simulasinya atau sesi 2-nya nanti kita hanya bisa menyampaikan yang dari sisinya OSS, karena sistemnya kan terintegrasi, ada 2 sistem yang berjalan saat kita pengajuan BUJK, pertama sistemnya OSS dan sistem yang dibuat PUPR, jadi kita terintegrasi. Nah kita bagian yang nanti akan kita sampaikan pas bagian kita sampai pengiriman ke sistemnya UJK, sistemnya PUPR. Tapi secara umumnya di materi atau di awal sebelum simulasi kita akan sampaikan seperti itu. Saya izin, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir sering sekali mendapat paparan, tapi mungkin untuk merefresh kembali paparan OSS RBA yaitu pengganti 1.1, kami akan coba munculkan lagi ya untuk merefresh, karena nanti lebih detailnya terkait step by step ya di sesi kedua. Nanti pas bagian pertanyaan mungkin bisa berbarengan sama Pak Andi Subhan. Sebentar ya Pak, sebentar Pak. Saya coba share screen dulu Pak, sebentar ya. Ini share screen-nya. Bapak Ibu sekalian sudah sering dong yang pakai OSS? Udah pasti, bukan pasti sih, mungkin banyak yang pernah mengalami kendala di OSS RBA ini. Di mana tadi? Sebentar, ada kendala teknis. Sebentar Pak, sebentar. Saya dulu. Mana sih Pak? Tuh. Izin Bapak Ibu, apakah paparan kami bisa terlihat? Ya, sudah terlihat Pak Helmi. Oke. Aduh. Ya, ini OSS RBA, jadi soft launching kita udah ada dari 4 Agustus awalnya, dan setelah itu yang soft launching itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden langsung. Selanjutnya launching yang benar-benar launching di 9 Agustus, sistem OSS RBA dijalankan.
Ini rekap hasil OSS yang terbit dari mulai 4 Agustus sampai dengan 9 Maret hari ini per jam 8 tadi. Jadi ada 923.189 NIB yang sudah terbit. Nah, itu pemecahannya seperti ini, badan usaha itu 143 bla bla bla, perorangannya sampai dengan 779.000, PMA-nya 3.000, PMDN 900-an segitu. Nah, ini jumlah skala, berdasarkan skala, jumlah terbitnya NIB berdasarkan skala. Jadi kalau kita lihat, memang sektor yang paling besar masuk di OSS ini adalah sektornya mikro kecil, jadi UMKM lah yang paling besar sampai dengan saat ini. Lebih dari 93%-an diterbitkan itu sektor yang berbasis UMKM. Selanjutnya, ini area-area cakupan di Indonesia yang paling banyak menerbitkan izin. Kita coba, kalau ini adalah penerbitan NIB per hari. Jadi hariannya nih OSS itu per 9 Maret tadi pagi kita buka jam 8.33 itu 575. Jadi dia tiap hari nge-tracking terus, yaitu seginilah angkanya per hari. Sama tadi kita belah juga dengan UMK-nya berapa, non-UMK-nya berapa, UMK yang perorangan berapa, yang non perorangan jumlahnya sekian, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sebaran perizinan di sektornya PUPR. Jadi di dalam sistem OSS kita nge-track sebanyak inilah posisi yang di sektor OSS. Jadi kalau kita lihat di paparan sebelumnya itu semua sektor yaitu dari sektor jadi dari 18 sektor ini kita tracking atau kita lacak berdasarkan hanya dengan sektor PUPR saja. Ini adalah, jadi secara singkatnya oss.go.id itu sudah ada informasi tentang panduan. Jadi di dalam informasi, di dalam panduannya kita bisa melihat 87 jenis panduan, yaitu dipecah menjadi untuk UMK-nya 27, non-UMK-nya 46, untuk Pemda-nya 6, untuk Kementerian Lingkungan Hidup ada 5 panduan, KEK, KPPPB 3 panduan. Nah, ini dasar awal, misalnya kalau bingung-bingung ya nge-track-nya atau ngebaca awal, dasar awal untuk step by step-nya OSS itu adanya di panduan tadi di SPI. Nah, ini adalah layanan yang BKPM siapkan, jadi bisa lewat telepon 169, lewat email, lewat media sosial, lewat tatap muka, dan WhatsApp bisnis yang sudah kita bisa mulai. Saat ini sudah berjalan. Oke, kita kembali ke substansi awal dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar, heboh-hebohnya adalah apakah metode Omnibus Law ini bisa dipakai di Republik Indonesia gitu ya. Biasanya kemarin pas awal-awal terbit, tapi sudahlah, kita sudah berdamai dengan itu. Sudah terbit Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur 18 sektor. Jadi penyederhanaan kalau kita bahas artiannya kan besarnya si peraturan itu diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 186 pasal, 15 bab. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ada 11 klaster yang kita kaitkan langsung dengan OSS, terkait langsung ya, bukan yang kalau ini semuanya akan ada kaitannya, tapi yang terkait langsung itu ada di klasternya perizinan berusaha, klasternya dukungan koperasi dan UMKM, ini tentang klasifikasi atau skala usaha, lalu ada klaster kemudahan berusaha. Nah, di sini nanti ada RBA-nya itu. Dan lain-lain nih, 11 klaster, tapi yang kita merahkan ini adalah yang terkait langsung dengan kenapa adanya OSS RBA ini. Ini amanat Undang-Undang Cipta Kerja dengan klaster tersebut tadi, yaitu di pasal 6-nya Undang-Undang Cipta Kerja itu
memintakan atau menyatakan bahwa akan ada penerapan perizinan berbasis risiko. Jadi yang dulunya berbasis izin, sekarang basis risiko. Nanti di slide berikutnya ada penjelasan terkait apa sih bedanya basis izin sama basis risiko. Selanjutnya ada penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Dulu kita kenal dengan perizinan dasar ya, sekarang persyaratan dasar. Selanjutnya adalah penyederhanaan perizinan berusaha sektor, penyederhanaan persyaratan investasi. Dan pasal berikutnya untuk yang menyatakan pengembangan sistem OSS itu ada di pasal 7-nya, ayat 7 di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Nah, di sini di undang-undang tersebut dinyatakan ada 3 risiko. Risiko rendah, menengah, dan tinggi. Tapi turunannya nanti di PP 5, nanti kita lihat di step berikutnya. Risiko menengah itu dipecah lagi menjadi 2, risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Ini NSPK berdasarkan PP. Jadi PP 5 akan menjadi acuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Selanjutnya, sistem OSS wajib digunakan oleh kementerian dan lembaga, Pemda, KEK, KPPBB, yang OSS-nya dikembangkan atau disediakan oleh BKPM. Tentu karena ini dipakai bersama, jadi sifat integrasi dan sifat pembuatannya itu disetujui oleh banyak pihak ya, banyak kementerian, banyak pemerintah pusat. Kalau mau menyiapkan satu menu harus berkoordinasi dengan Menko dan lain-lain. Selanjutnya sistem OSS ini dibagi menjadi 3 subsistem. Subsistem pelayanan informasi itu sistem yang sifatnya tanpa hak akses. Artinya kalau kita ibaratkan atau kita analogikan mirip seperti kita jalan-jalan ke mall, itu window shopping-nya itu adanya di sub pelayanan informasi. Di situ kita bisa lihat informasi, kita bisa lihat panduan-panduan, bisa menu pengaduan dan lain-lain adanya di sub pelayanan informasi. Setelah kita mendapatkan akun dan lain-lain atau sudah mendapatkan akun, mengecek informasi-informasi, panduan-panduan, itu ada subsistem perizinan berusaha. Nah, di subsistem inilah akan terbitnya perizinan berusaha, baik hanya NIB untuk yang rendah, dan seterusnya. Nanti ada di slide berikutnya. Subsistem pengawasan ini adalah subsistem untuk pelaporan dan pengawasan. Jadi kalau ada laporan LKPM itu di subsistem pengawasan yang saat ini sedang dikembangkan dan dimasukkan ke dalam sistem OSS RBA. Selanjutnya pengawasan secara integrasi dan terkoordinasi dengan kementerian, lembaga, Pemda, KEK, dan KPPB melalui OSS. Nah, nanti ini tujuannya agar tidak banyak yang ngawasin. Jadi dulu itu kalau kita evaluasi perusahaan itu kayak buka open house terus. Jadi hari ini datang pengawasan dari Pemda ini, besok dari kementerian ini, dan lain-lain seterusnya. Nah, ini agar tujuannya dimasukkan sistem OSS agar jadi terpadu, jadi tidak datang terus-terusan atau penjadwalan pengawasannya bisa kecuali pengawasan yang sifatnya esensial. Itu ya kayak yang bebas waktunya kapan hanya menyampaikan ke sistem OSS. Ini di PP 5, aduh bentar ini enggak. Di PP 5, substansinya PP 5 itu yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi P2B2R gitu sebutnya gitu. Jadi dari batang tubuhnya ada 12 bab, lampirannya ada 4 lampiran. Nah, lampiran 3 dan lampiran 4 memintakan kementerian dan lembaga agar membuatkan peraturan turunannya. Jadi ada pedoman yang kalau di LHK ada Permen 3, Permen 4, kalau di PUPR ada jadi pemerintah memberikan pedoman teknisnya yang lebih detail diamanatkan karena lampiran 3 dan 4. Jadi kalau kita lihat lampiran 1 ini adalah tabel basis risiko yang mengikat ke pemerintah sebenarnya. Karena di sini
ada SLA untuk pemerintah. Kalau yang tabel kedua adalah yang mengikat pelaku usaha. Jadi kalau kita bisa lihat di lampiran 2 itu ada persyaratan, ada kewajiban untuk menerbitkan perizinan berusaha maupun yang perizinan untuk menunjang kegiatan usaha yang di B-nya. Jadi di 1 dan 2 ini ada lampiran A dan lampiran B. Oke. Kita masuk yang tadi sampaikan lampiran A sampai lampiran B. Jadi perizinan berusaha itu dipecah menjadi 2. Perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, dulu perizinan berusaha untuk menunjang ini sering kita sebut di PP 24 atau di 1.1, 1.0 dengan istilah izin operasional komersial. Nah, sekarang disebutnya adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Apa aja yang ada yang menjadi nomenklaturnya UMKU, disebutnya UMKU itu ada di lampiran 1B dan 2B PP 5 2021. Jadi misalnya ini dulu pengambilan air tanah atau apa itu dulu operasi komersial, sekarang UMKU atau tidak itu ada jadi 2B dan 1B. Selanjutnya tentu karena si UMKU ini ada beberapa hal ya boleh diakui atau tidak, jadi peraturan dan sistem ini dimintakan agar berjalan dengan cepat atau di-launching dengan cepat, sehingga masih ada yang harus disempurnakan. Nah, itu sedang dibangun dan disempurnakan di sistem OSS untuk yang UMKU ini ya, lebih berat di situ. Selanjutnya perizinan berusaha, yang sebelumnya itu perizinan berusaha berbasis risiko, ini yang mungkin sehari-hari sudah sering banget karena yang di-launching awal adalah perizinan berusaha berbasis risikonya, itu di lampiran A. Nah, disitulah ada resiko rendah, resiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan tinggi. Persyaratan yang sama seperti yang tadi, yang mengikat pelaku usaha yaitu persyaratan kewajiban adanya di lampiran 2, yang pemerintah itu di lampiran 1, yang mengatur SLA-nya pemerintah ada di lampiran 1. Nah, ini apa saja basis risiko yang ada di sistem OSS sesuai peraturannya. Jadi risiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Risiko rendah itu hanya membutuhkan perizinan berusaha yang namanya NIB. Jadi cukup NIB saja, dia tidak perlu ada izin, karena produknya adalah NIB, risiko rendah. NIB itu bisa dipakai dari tahap persiapan sampai dengan komersial. Di dalam NIB itu embed juga SPPL. Jadi lingkungannya bagaimana? Kalau di rendah, nanti dia pasti ada embed SPPL. Selanjutnya, kalau menengah rendah, yang untuk rendah ini, sifatnya adalah seperti mengetik sendiri izinnya. Jadi izin dia ketik, terbit kalau dia memang resikonya rendah akan terbit NIB tanpa ada verifikasi, karena tidak ada persyaratan, yang ada hanya kewajiban untuk risiko rendah. Ini bisa dilihat di lampiran 2 PP 5-nya untuk yang risiko rendah. Begitu juga menengah rendah, tapi menengah rendah terbitan perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar. Nah, sertifikat standarnya ini sifatnya trust atau mandiri. Jadi pelaku usaha tadi mengisi step by step-nya dari sistem OSS sudah pasti langsung dapat NIB plus SS. Artinya NIB dan SS inilah bisa digunakan sebagai tahap persiapan operasional dan komersial. Ini tanpa verifikasi. Jadi ini kemudahan yang disiapkan yang beda dari yang dulu. Yang dulu tuh apapun resiko. Jadi dulu kan permit, berdasarkan permit ya, kalau ini berdasarkan resiko. Jadi kalau dulu semuanya harus diverifikasi, kalau sekarang kalau dia resikonya rendah atau menengah rendah, itu perizinan tanpa verifikasi. Jadi dia ngetik sendiri akan terbit. Sifatnya adalah pengawasan. Jadi apabila salah atau apabila NIB atau KBLI yang dipilih salah, itu perizinan berusahanya bisa disanksi sampai dengan dicabut. Untuk resikonya menengah tinggi dan tinggi, ini menengah tinggi kalau kita analogikan atau mirip-mirip, mungkin nggak apple to apple, ini mirip poinnya 1.1 di zaman dulu. Ada efektif tidak efektif. Kalau menengah tinggi sifatnya SS-nya ada SS yang belum terverifikasi dan sudah terverifikasi. Jadi kita biasa menganalogikan walaupun nggak apple to apple, mirip dengan yang versi dulu 1.1. Di sini yang akan didapatkan adalah NIB plus SS.
NIB plus SS yang awal adalah SS pernyataan mandiri. Nah, itu hanya dipakai untuk tahap persiapan. Jadi dengan SS itu dia melakukan persetujuan lingkungan, bla bla bla, dan pelengkapan. Setelah dia lengkap, baru dia mengajukan verifikasi atas kegiatannya. Setelah diverifikasi, akan terbit SS yang telah terverifikasi. Atas SS yang telah terverifikasi itu, pelaku usaha baru bisa melakukan kegiatan operasional dan komersial. Untuk resiko tinggi, perizinan berusahanya kita sebut NIB dan izin. Nah, di ini kalau kita analogikan lagi, ini tahapnya mirip seperti mirip kayak ini mirip seperti perizinan berbasis izin zaman dulu sebelum PP 24. Jadi semuanya perlu izin prinsip, perlu izin usaha. Nah, ini mirip-mirip seperti itu, walaupun tidak apple to apple tadi, karena tetap berbasis risiko, persyaratan berbeda, bla bla bla. Jadi NIB itu hanya sampai tahap persiapan, yang dia melakukan menyiapkan semuanya dari persyaratan, lingkungan hidup, pembangunan, dan lain-lain. Setelah siap, baru dia lakukan pemenuhan persyaratan untuk diverifikasi, dan setelah terbitnya izin inilah yang bisa digunakan sampai dengan kegiatan untuk kegiatan operasional dan komersial. Sebentar. Ini tahapan persiapan apa sih sebenarnya? Tadi kan kita sampaikan ada tahap persiapan, ada tahap operasional komersial. Apa sih itu sebenarnya? Tahap persiapan itu tahap pengadaan tanah, tahap pembangunan atau klaim untuk sewa, untuk bangunan gedung, pabrik, dan lain-lain. Terus pengadaan peralatan. Nah, ini yang biasanya bisa dimintakan masterlist apabila memang convert sama peraturannya. Terus pengadaan sumber daya manusia, pemenuhan standar usaha, dan kegiatan lain sebelum mendapatkan atau melakukan kegiatan operasionalnya. Dan atau langsung kegiatan komersial, itu bedanya tahapan persiapan. Nah, itu tahapan operasional atau komersial, itu tahap memproduksi barang ya. Tahap mendistribusikan barang jasa, tahap memasarkan barang dan jasa, dan tahap yang melakukan kegiatan operasional komersial. Mungkin misalnya developer ya, tahap menjualnya itu adalah tahapan operasional. Pelayanan usaha kegiatan sebenarnya, oke. Selanjutnya kita masuk ke runutan persyaratan dasar. Jadi apa sih bedanya persyaratan dasar versinya Undang-Undang CK ini PP 5 dengan versinya PP 24 OSS 1.1 atau 1.0? Itu di sini sebenarnya. Jadi dari awal nomenklaturnya dulu. Nomenklatur dulu kita sebutnya izin lokasi untuk yang KKPR. Untuk yang lingkungan kita sebutnya izin lingkungan. Untuk yang PBG dan SLF, untuk bangunan kita sebutnya IMB dan SLF. Nah, sekarang di Undang-Undang CK itu tidak ada kalimat izin lagi di dalam persyaratan dasar. Jadi disebutlah persetujuan atau kesesuaian, bla bla. Tapi bukan hanya itu aja. Jadi kalau lucu-lucuannya misalnya izin lingkungan kok jadi persetujuan lingkungan, ya sama aja lingkungan juga. IMB berubah jadi PBG karena nggak boleh ada I, jadi ganti P. Nah, itu untuk pengingat saja sebenarnya, tapi nanti ada hal yang kemudahannya di sini. KKPR atau adanya di pasal 51, di situ dipecah menjadi 4 untuk yang KKPR darat ya. Kita lihat kalau daerah yang dipilih oleh pelaku usaha telah memiliki RDTR, maka sistem akan membacanya otomatis. Artinya begitu sesuai dengan RDTR yang ada di daerah tersebut atau di peta digitalnya, dia tidak perlu ada pertekan, tidak perlu melapor kantah untuk mendapatkan lokasinya itu sesuai atau tidak. Nah, di situ langsung sistem mendapatkan KKPR otomatis. Tapi apabila belum ada, kalau belum ada RDTR digital atau hanya ada RT/RW, itu sistem akan mengirimkan, jadi tahapannya ada dari Dinas Tata Ruang, menerbitkan SPS sudah dibayar, baru lari ke kantah
nanti ke Gistaru ke OSS, terbitlah KKPR yang verifikasi. Selanjutnya ada KKPR untuk UMK. Jadi kalau untuk UMK, KKPR-nya kita sebut KKPR pernyataan mandiri. Jadi diterbitkan dahulu tuh izin lokasi kalau kalimat dulunya. KKPR-nya otomatis atau kita sebut atau langsung kita nyatakan kayak KKPR pernyataan mandiri lah, dengan pernyataan mandiri bisa langsung terbit. Nah, di lain hal selain darat tadi ada 2 KKPR lagi sebenarnya. KKPR hutan dan KKPR laut. Jadi kalau pelaku usaha mendirikan kegiatan atau menjalankan kegiatan di ruang publiknya, di ruang hutan atau di ruang laut, ada pengaturan sendiri. Jadi kalau hutan ada 4 lagi, penggunaan pelepasan, pemanfaatan hutan, dan area hutan konservasi. Kalau laut sama seperti KKPR sendiri, tapi bedanya dia tidak ada yang otomatis, semuanya harus diverifikasi. Kenapa? Karena untuk di laut areanya atau titiknya itu tidak hanya poligon, tapi dia ada kedalaman di situ. Nah, itu yang mengakibatkan harus diverifikasi, karena bisa jadi kalau terlihat atau tidak diverifikasi secara detail, itu kita hanya melihat by sistem itu, oh ini titiknya kok sama, padahal kedalaman yang dilakukan beda. Nah, itu memungkinkan bisa tergantung kegiatannya. Ada yang kedalaman sekian sampai kedalaman sekian, ada yang cuma layer kedalamannya 1 layer doang, tipis doang. Nah, itu yang sampai saat ini sistemnya masih diverifikasi oleh KKP. Selanjutnya, persyaratan dasar persetujuan lingkungan. Andi Suban sudah datang. Persyaratan berikutnya adalah persyaratan persetujuan lingkungan. Nah, di sistem OSS kita sudah menanamkan parameter-parameter lingkungan di dalam sistem OSS. Jadi kalau dulu sifatnya bisa jadi kegiatan yang sama, di Kabupaten A dia dapat UKL-UPL, di Kabupaten B kok dia dapatnya AMDAL, padahal kegiatannya sama, lokasinya sama, bla bla. Nah, saat ini OSS menanamkan sistemnya menanamkan Permen 4, kalau kita lihat tuh P4 2021 tentang klasifikasi atau parameter-parameter penentuan bidang usaha, mana yang AMDAL, mana yang UKL-UPL, mana yang hanya SPPL. Itu sudah ditanam, begitu diklik nanti akan terkirim. Nah, dengan PL ini, persetujuan lingkungan ini, kita juga sudah terintegrasi dengan sistem AMDALNet. Jadi dia akan terkirim ke sistem AMDALNet. Kebetulan misalnya dia resikonya rendah, menengah rendah, dan hanya SPPL atau KLPL, itu akan sifatnya otomatis. Akan ada PKPLH otomatis yang menjadi lampiran. Kalau dia dampaknya KLPL, kalau dampaknya SPPL, semuanya langsung otomatis dapat. Nah, yang tadi bedanya adalah semua kegiatan atau semua dampak pasti nempel SPPL, karena SPPL itu pernyataan pengelolaan. Nah, untuk yang tingkatannya UKLPL atau AMDAL itu menjadi PR dia sampai dengan dia melakukan pemenuhan persyaratan. Jadi di dalam pemenuhan persyaratan harus sudah memenuhi persetujuan lingkungan. Tapi awalnya NIB bisa terbit dengan embed lah itu NIB dan SPPL. Selanjutnya PBG dan SLF. Nah, ini kita integrasikan dengan sistemnya SIMBG. Jadi untuk PBG dan SLF ini dulu kita kenal IMB dan SLF. Nah, ini OSS hanya memberikan data potensi. Jadi kalau dalam isiannya nanti ada pertanyaan apakah memerlukan bangunan gedung, bila dia jawab iya, nanti berapa jumlah gedungnya. Nah, itu akan terkirim ke sistemnya SIMBG. Nah, pelaku usaha akan menyelesaikannya di sistem SIMBG. Itu detail acuan ada di PP 16 dan undang-undang itu tadi. Oke, selanjutnya BKPM sebagai penyedia OSS itu juga menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 5. Itu aturannya kira-kira BKPM nerbitin peraturan BKPM nomor 2 tentang fasilitas di luar KEK, di luar jaringan maksudnya, di kawasan ekonomi khusus, terus di
peraturan BKPM nomor 3 tentang SPI, kita lebih detailnya sebenarnya SPI yang diatur. Di sinilah bagaimana cara integrasi, bagaimana cara buat akun, integrasi, migrasi, bla bla ada di situ. Selanjutnya peraturan Menteri nomor 4. Nah, di sini menjelaskan step by step-nya perizinan berusaha berbasis resiko. OSS ini yang menerbitkan perizinan berusaha. Nah, kira-kira payung hukumnya ada di peraturan BKPM nomor 4. Selanjutnya peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara dan pedoman pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini di sini ada pelaporan, ada penjadwalan pengawasan, ada yang pengawasan insidental. Di sini juga mengatur bagaimana mencabut izin, bla bla gitu. Selanjutnya ini alur bisnis prosesnya OSS. Jadi pelaku usaha itu diminta ngecek dulu subsistem pelayanan informasi, karena disinilah menggali informasi yang ada di subsistem-subsistem lainnya. Karena di sini itu kalau kita kayak kita tadi ibaratkan sama window shopping, ya di sini kita bisa lihat ada apa sih di dalam itu. Ada yang jual pakaian, berarti ada informasi umum, ada layanan, ada kamus OSS, ada user manual, ada FAQ, dan lainnya. Setelah yakin, baru masuk subsistem perizinan berusaha. Di sini tadi kalau kita masuk, kalau kita buat akun atau menarik itu, ini sudah divalidasi. Jadi sistemnya itu tervalidasi dengan, karena kita terintegrasi dengan Dukcapil, jadi mengintegrasikan KTP, nomor KTP, nomor NIK itu jadi begitu ditulis belum tercantum di, kok ini NIK saya salah. Nah, itu karena kita memvalidasinya ke sistem Dukcapil. Bisa jadi Dukcapilnya yang memang tidak ada di Dukcapil, atau sistem Dukcapil lagi down, atau sistem OSS-nya jaringan di antara keduanya lagi down, atau OSS-nya lagi down. Jadi ada 4 kemungkinan sebenarnya untuk validasi-validasi tersebut. Untuk yang paspor masih dalam tahap pengembangan, jadi paspor ini mau di-tracking kebenarannya yang lewat imigrasi ini masih dalam tahap penyesuaian. Jadi nanti ke depannya, jadi begitu Bapak mengisi nomor paspor, nanti di-tracking apakah benar ini paspor tanggal sekian terbitnya dari negara mana, misalnya asing, begitu. Terus akte, kita terintegrasi dengan Dirjen AHU online. Jadi akte yang sudah kita integrasikan tentu badan hukum itu PT, CV, firma, persekutuan perdata, tadi yang PT perorangan juga sudah, Koperasi, dan sebentar lagi akan ada integrasi tambahan di validasi di sini dengan Kemendes dan AHU, itu buat BUMDes. Validasi berikutnya adalah validasi NPWP. Di sini ada 2 validasi dengan NPWP ini. Jadi kalau kok saya nggak bisa karena diblokir, atau kok saya belum karena belum lapor SPT, saya belum karena saya nggak bisa masuk karena NPWP-nya atau dinyatakan sama sistemnya DJP belum bayar pajak, bla bla bla. Nah, itu sebenarnya kita tariknya validasinya by sistem DJP, dan ini karena kewajiban semua perizinan berusaha harus terintegrasi dengan NPWP, sehingga karena ini tersistem, kita validasi ke sistemnya DJP. Untuk KKPR darat dan KKPR laut tadi yang kita sampaikan, untuk yang otomatis sudah bisa langsung kalau peta digitalnya sudah. Untuk KKP saat ini masih dalam tahap pembuatan, jadi sifatnya semua KKPR laut masih verifikasi. Belum bisa validasi by system. Selanjutnya di sistem perizinan berusaha ini kita namakan atau kita branding adanya Smart Engine. Smart Engine itu kita tanamlah di situ PP5 lampiran 1, PP5 lampiran 2, Perpres 49. Jadi begitu Bapak masuk itu langsung otomatis memprofil kegiatannya. Jadi begitu Bapak masukkan KBLI, investasi, itu sistem akan ngebaca apa yang kita tanam di situ. Jadi KBLI sekian, investasi sekian, itu resikonya ada A, B, C, nah gitu. Itu sudah ditanamkan di situ termasuk skala-skalanya. Jadi output-nya itu nanti karena tanaman ini tadi. Jadi tidak ada
verifikasi yang sifatnya manusia di sini. Kita tanam semua peraturan-peraturannya dalam bentuk coding dari Smart Engine ini tadi. Nah, ini yang kalau boleh curhat berat banget kalau yang sekarang. Kalau PP 24 dulu kan bisa lihat PP 24 cuma keplek-keplek gitu ya. Jadi kalau mau jalan kita baca sudah bisa berkali-kali, sejam itu berkali-kali muter baca. Kalau PP 5 ini sebulan nggak kelar-kelar bacanya. Kalau mau baca banget gitu. Itu aturan-aturan itulah yang kita masukkan ke dalam sistem. Nah, ini yang kami tadi sampaikan, mungkin di sini masih ada beberapa keluhan tentang mapping-nya atau coding-nya bentrok, jadi nggak keluar lah itu KBLI, bla 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 gitu-gitu. Mengakibatkan ada kerusakan di Smart Engine atau ada crash di Smart Engine. Selanjutnya di sini juga ada subsistem pengawasan. Subsistem pengawasan itu ada yang tadi kami sampaikan, esensial, penjadwalan, surat tugas, hasil BAP, dan pemberian sanksi. Pencabutan juga nanti akan masuk ke subsistem pengawasan. Ini apa bedanya sistem OSS 1.1 dengan OSS RBA. Jadi 1.1 atau 1.0 mirip-mirip. Itu berbasis izin, produk izinnya NIB, izin usaha, izin operasional komersial. Sekarang yang tadi berdasarkan basis risiko, rendah NIB, menengah NIB, SS, tentu dibagi tadi menengah tinggi, menengah rendah, yang SS-nya terverifikasi, belum terverifikasi. Kalau menengah tinggi, risiko tinggi itu NIB dan izin, dan apabila diperlukan, perlu juga tetap sertifikat standar. Risk base dulu OSS 1.1 tidak menetapkan risk base, karena dia permit license base itu, jadi semuanya pasti NIB, izin usaha, izin operasional komersial, apapun KBLI-nya. Nah, sekarang sudah ditentukan tingkatan resiko, dan setiap tingkatan resiko punya persyaratan masing-masing. Ada juga yang tanpa persyaratan, artinya langsung kewajiban. Tadi yang risiko rendah dan menengah rendah. UMKM dulu terbitnya UMI, UMK, sesuai peraturan menterinya itu 19. Nah, sekarang tetap UMK itu kena basis risiko, tapi risiko ya basis risiko, dan apabila dia risiko rendah, itu akan mendapatkan otomatis SNI dan JPH dalam pengawasan. Artinya, kalau dulu bayar lagi, kalau sekarang justru pemerintah yang ngawasin, dalam pengawasan, dalam arahan. Jadi dia nanti sudah bisa menjalankan NIB itu sebagai sertifikat halal dan sudah SNI. Insentif hampir sama sebenarnya, cuman ada skema khusus saja di KEK yang dulu sebelumnya belum ada. Terus pengawasan dulu hanya LKPM, sekarang sudah ada pengawasan rutin dan pengawasan lapangan yang masuk dalam sistem. Kalau berdasarkan teknologinya dulu monolitik, sekarang microservices, yang rencana atau misalnya dia untuk mendapatkan hak akses, apabila hang di hak akses tidak mengganggu perizinan berusaha. NPWP sudah terlewat, hang tidak mengganggu. Kalau dulu sistemnya monolitik, satu hang atau satu bundle langsung hang. Oke, berikutnya kita sampaikan Perpres 10. Ini kalau boleh atau mengingat-ingat, Perpres 44 dirubah dengan Perpres 10 dalam waktu cepat. Ini yang karena adanya terbuka beberapa izin yang viralnya itu kayak viralnya industri minuman beralkohol di 4 provinsi. Nah, itu langsung berubah deh. Perpres 44 menjadi Perpres 10 menjadi Perpres 49. Ini seumur jagung ini. Karena hal tadi. Yang selanjutnya adalah perbandingan Perpres. Nah, ini bedanya Perpres 44 sama Perpres 10 Junto 49. Bisa dilihat sendiri, 145, 182 bidang usaha, dan daftar terbuka, tertutup. Oke. Selanjutnya kategori pelaku usaha. OSS sekarang membaginya jadi OSS jadi pelaku usaha UMK dan non UMK. Di UMK ini ada
orang perorangan atau badan usaha, untuk non-UMK ya sama, tapi ada tambahan kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Yang menjadi tambahan baru ini perseorangan perorangan, perseroan perorangan. Nah, berikutnya lagi nanti akan ada tambahan BUMDes. Oke, ini kita lanjut saja KPPA, BUJKA ada di kantor perwakilan, badan usaha luar negeri ini BUT, PSI asing dan seterusnya. Apa itu skala UMK? Skala UMK kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya PP 7, ini sudah naik peringkat UMK yang dulunya cuman sampai dengan 50 juta disebut mikro, sekarang sampai dengan 1 miliar sudah. Kecilnya dulu dari 50 sampai 500 juta, sekarang dari 1 miliar sampai 5 miliar. Dan naik ke atasnya. Jadi artinya setelah dicek lagi, yang disebut dengan mikro di Indonesia itu ya sudah nggak 50 juta, udah 1 miliar pun masih mikro. Jadi grading investasi itu semakin lama semakin naik ternyata. Nah itu sekarang mikro itu adalah sampai dengan 1 miliar. Menengah ini tadi dari 5 sampai 10, besar itu di atas 10. Kantor perwakilan ya tentu yang melakukan kegiatan, mewakili kegiatan utamanya di luar negeri. Kalau BULN ini badan usaha luar negeri yang langsung datang ke Indonesia, yang bisa masuk maksudnya, bisa masuk, bisa lakukan kegiatan usaha di Indonesia tadi, seperti misalnya kalau di migas kita bisa lihat Exxon, LTD, ada Petrochina Ltd, itu walaupun LTD dia tetap dapat perizinan berusaha berbasis risiko dengan skala atau dengan klasifikasi pelaku usaha BULN. Ini tadi sudah kita serangkan ya, risiko rendah terbitnya NIB, menengah rendah NIB SS yang mandiri, artinya diketik sendiri, risiko dan menengah tinggi yang awalnya terbit NIB dan SS belum terverifikasi, lalu diverifikasi wajib baru bisa dapat SS terverifikasi, terus risiko tinggi NIB dan izin. Ini sudah. Ini gambaran sama seperti yang tadi sih. Jadi pelaku usaha melakukan registrasi, dia memilihkan diri dia UMK atau non UMK, lalu ngisi data pelaku usaha. Data pelaku usaha ini bisa kita tarik dari AHU atau ada hal yang belum terintegrasi dengan AHU online, dia masih mengisi sendiri. Selanjutnya dia isi data kegiatan usaha yang isinya KBLI, lalu di track BUPM, terus lokasi, proyek, investasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya smart engineer lah yang bekerja. Nanti dia akan menapis kegiatan usaha ini, sektor ini, BUPM-nya aman apa tidak, terus tata ruang yang dia pilih, lokasinya dipilih apa, misalnya yang dipilih darat nanti akan terlempar ke Pistaru, bla bla bla. Selanjutnya ada validasi lingkungan yang kita lempar ke itu. Proses perizinan bursa karena sudah ditanam di sini tadi, proses perizinan bursanya kalau rendah langsung terbit otomatis, bla bla bla, sampai dengan produk cetakan. Ini alur gambaran umum saja. Ini gambaran umum pemrosesan. Jadi hal-hal yang sifatnya terverifikasi kita lempar juga ke KLD. Ini kita bisa lihat di bawah ini KLD. Jadi kita pengawasan atau verifikasinya dikerjakan oleh kementerian lain. Artinya bukan hanya BKPM yang ngecek ini, bukan hanya BKPM yang misalnya kok ini nggak diverifikasi ya itu karena kita bisa jadi kita lempar ke sistem dan sistemnya belum dibaca, atau waktu lemparan belum terbaca ya, atau tadi diverifikasi tapi verifikator belum melihat, belum aware ada permohonan. Ini pertukaran data, jadi ada 18 KL yang kita tukarkan di PMPTSP. Selanjutnya ini penerima hak akses. Jadi hak akses itu bukan hanya pelaku usaha yang mendapatkan, tapi juga KL. Jadi bagi yang belum terintegrasi, KL itu KLD, kalau daerah pasti menggunakan hak akses jadi
OSS-lah yang dia pakai saat memverifikasi atau mengecek perizinan berusaha permohonan pelaku usaha. Nah, ini perbedaan 1.1 yang sifat detailnya hak akses. Jadi kalau dulu di 1.1, satu pelaku usaha punya satu hak akses, dia bisa mengerjakan banyak kegiatan atau banyak usahanya. Misalnya gini, kalau saya direktur dari 4 PT, itu dulu di 1.1 hanya mendapatkan satu hak akses. Jadi dengan satu hak akses ini saya bisa mengerjakan PT A, PT B, PT C, PT D. Nah, di OSS RBA, ini prinsipnya adalah direktur tadi akan mendapatkan 4 hak akses karena 4 perusahaan. Jadi satu badan usaha atau badan hukumnya dapat satu hak akses. Kalau pelaku usahanya cuma satu nih, direkturnya sama satu dan dia mau ngerjain sendiri, ya dia mendaftarkan masing-masing satu. Nah, akibat ini artinya ada konversi atas hak akses. Kalau dulu saya sudah punya satu hak akses nih buat PT A, PT B, PT C. Sesuai peraturan BKPM nomor 3, PT A harus punya hak akses sendiri, PT B punya hak akses sendiri. Nah, itu harus didaftarkan atau dimigrasikan lagi di OSS. Jadi OSS.go.id, klik masuk, menyatakan diri bahwa telah memiliki akun, nanti siapkan email baru karena kan untuk mengirim, jadi prinsipnya si OSS akan memberikan atau mengirim user sama password. Karena itu siapkan email baru, karena kalau emailnya masih yang didaftarkan yang sama, ini nanti bentrok di sini nih. Itu kebanyakan hang, yang satunya kok dengan akun yang lama saya, PTB saya sudah hilang, ya karena tadi bisa jadi bentrok, bisa jadi sudah dibuatkan akun tersendiri. Nah itu kan, jadi saat ini kalau mau memigrasikan hak akses, karena prinsipnya seperti ini, prinsipnya dari satu hak akses menjadi banyak, jadi lebih baik menyiapkan email baru. Ini runutannya, registrasi, habis registrasi data pelaku usaha, data usaha, ini sudah tadi sama seperti yang di atas. Ini jangka waktu pemenuhan persyaratan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi. Di situ atau di sistem OSS itu nanti akan ada isian perkiraan waktu operasional komersial. Nah, dari 3 bulan dari itu akan diingatkan terus tuh, Anda belum selesai sampai dengan tahap terakhir, sistem akan otomatis mencabut apabila pelaku usaha ngenyuekin, artinya dari tahapan yang dia isi tapi tidak diapa-apain sama mereka terusan, cuma cukup NIB misalnya, dia merasa cukup NIB. Nah, itu otomatis akan tercabut by sistem. Ini metode pemrosesan, nggak usah. Bapak Andi Suban belum datang ya? Oke. Ini PP5, PP-nya PUPR. Ini yang sudah masuk ke sektornya PUPR ya. Selanjutnya PP14 tentang konstruksi. Ini yang lebih detail terkait PUPR tadi, tentang konstruksi. Ini yang kami sampaikan, SPI. Di SPI itu bisa kita lihat informasi, di situ bisa kita lihat ada informasi atas KBLI, perizinan berusaha UMKU, dan seterusnya, ada video panduan dan lain-lain. Ini alur perizinan berusahanya. Jadi pelaku usaha masuk OSS, dapat NIB, sertifikat terverifikasi. Pada saat memverifikasi, ini buat SS yang UMKU. Jadi pelaku usaha masuk, pemilihan menu UMKU, nanti dia pilih S. Nah, dia pilih ini tadi, bisa SBU, SKK, BUJKA, lisensi BUJKA, lisensi profesi jasa konstruksi. Lalu diverifikasi, dapat terbitlah UMKU. Sebagai landasan atau syarat dari terbitnya SS. Jadi dia muter ya. Dia dapat NIB dan SS karena dia risikonya menengah tinggi. Tapi di dalam persyaratannya memerlukan sertifikat SBU. Jadi dia masuk ke OSS itu, klik lagi permudahan UMKU. Nah, di situ dia melakukan verifikasi pemenuhan UMKU.
Apabila sudah ada, baru jadi pemenuhan persyaratan SS-nya tadi, diverifikasi terbitlah SS. Ini yang untuk SPU tadi. SPU tadi kan UMKU ya, jadi pelaku usaha masuk OSS, kalau migrasi dia melakukan migrasi data, terus pengisian ini, dia apakah telah memiliki surat izin usaha BUJK sebelumnya, dia bilang iya, dia harus upload bla bla bla. Oke, selanjutnya ini dia menu setelah masuk OSS itu beranda itu seperti ini ya. Beranda, perizinan usaha, PB UMKU, pelaporan, fasilitas, dan pelacakan. Nanti detail step by step-nya ada di sesi 2 ya kalau Bapak Ibu berkenan mengikuti sesi 2 ada nanti step by step. Ini sekilas tentang itu tadi. Jadi dia bisa ngeklik perizinan berusaha, permohonan baru, disitulah dia ngisi KBLI, bla bla bla. Dan karena persyaratan yang salah satunya UMKU, dia bisa klik lagi, masuk lagi yang step PB UMKU ini. Dia klik itu, klik permohonan baru. Nah ini cakupan-cakupan KBLI dan nomenklatur KBLI. Bisa dilihat sendiri sertifikat-sertifikatnya, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat badan usaha, dan lain-lain. Ini kewenangan dari PB UMKU. Nanti bisa dilihat, nanti kami sampaikan juga ke panitia. Karena panjang bisa lihat sendiri, nanti nunggu sampai kita menunggu Bapak Andi. Ini UMKU sertifikat badan usaha jadi NIB, belum terverifikasi, sistemnya akan ke pemilihan UMKU tadi, sistem akan kita kirim ke perizinan.pu.go.id, SIKI dan SPU, telah terverifikasi, baru SS-nya terverifikasi. Ini ruwet nggak ya? Nanti aja ya. Dan nanti sambil tanya jawab saja kalau ini. Ini runutannya. Pelaku usaha, masuk list UMKU, upload persyaratan, bawahnya juga begitu. Nanti diverifikasi, notifikasi masuk perbaikan, notifikasi status, terbit perizinan berusaha. Oke, begitu saja paparannya. Mungkin kita bisa masuk. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Pak Helmi, Pak, yang sudah menyampaikan pemaparannya. Mungkin untuk selanjutnya kita coba sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Coba kita mohonkan kepada Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait dengan OSS ini, biar kita sama-sama bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak Helmi. Silakan Bapak Ibu. Maluku Tenggara. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan Pak. ada beberapa pertanyaan yang mungkin masalah yang kita hadapi di kabupaten itu, yaitu pada di NIB yang lama itu, kebanyakan mereka sudah terisi, mungkin seperti untuk pengadaannya mungkin 50 subbidang, lalu konstruksinya, ya ada yang juga 20, 30. Lalu kemudian waktu pengisian NIB lama itu, kan sudah dengan modal. Nah, sampai yang sekarang ada beberapa yang dia bermasalah ketika mau masuk di NIB baru, dia minta modal kerja, lalu persiapan peralatan, apa segala macam, itu sudah tidak bisa diminta lagi untuk dapat lagi subbidang yang baru.
Jadi sekarang kita lagi kendala soal itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak BUJK mereka punya paspor email untuk di OSS ini. Semua mereka tidak tahu kemana, hilang lah. Jadi sampai sekarang ini kita kendala paling banyak di Maluku Tenggara itu di situ. Lalu mohon petunjuk kalau soal email ini usernya hilang, tidak tahu sudah dicek, lupa juga tidak ditemukan, sehingga mungkin ada gambaran dari Bapak terkait dengan email ini, apakah kita prosedur prosesnya seperti apa. Lalu yang kemudian yang tadi yang pertama itu banyak yang mengalami untuk di pengisian data baru. Ada beberapa yang sudah kita proses untuk yang NIB baru, cuma ada banyak sekali yang belum bisa proses karena itu kemarinnya mereka punya sub-sub bidang yang lama itu di NIB lama itu sudah terpenuhi banyak. Jadi masuk di yang baru ini agak sedikit repot. Demikian 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mohon Pak Helmi untuk dapat memberikan pemaparannya Pak. Baik Pak, jadi gini dulu, pertama kalau yang benar-benar hilang tadi, yang nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2, akun OSS-nya hilang sama sekali. Artinya zaman dulu kan sebenarnya kita sudah ngasih akun lewat email, dan misalnya emailnya pun lupa. Nah itu saat ini masih sifatnya sayang sekali karena memang belum bisa secara mandiri oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha membuatkan surat masuk ke dalam, itu tadi yang tadi saya sampaikan di paparan, ada link tersebut. Nah, di situ nanti di-track, tadi Bapak sampaikan bahwa nomor NIB-nya nomor sekian, nama PT-nya itu ditandatangani sama penanggung jawab, pasti sama direkturnya, bahwa benar kami kehilangan bla bla bla. Nanti siapkan email juga, jadi tolong sampaikan, buatkan kami akun, jadi email. Karena kan pada saat kita mengintegrasikan akses, itu kita butuh isian emailnya. Jadi email itu nanti akan dikirim kemana? Kalau suratnya tanpa nomor email, kita nggak bisa kerjakan. Karena akan kekirim kemana? Kalau email kita sendiri kan nggak nyampe ke pelaku usaha. Jadi pelaku usaha bikin surat, sampein juga emailnya. Nanti dari situlah Bapak bisa track bahwa itu sudah dilakukan. Bapak baca ada email A, ada email masuk nih dari OSS. Nah itulah akses akun yang barunya. Kira-kira begitu sih karena kalau Inilah. surat jadi lewat itu sifatnya. Tapi gini Pak, kendalanya lagi ya, karena ternyata yang melakukan hal tersebut banyak Pak. Jadi mohon kesabarannya juga karena di sistemnya. Jadi gini, dulu itu memang kita punya helpdesk di setiap di setiap kabupaten bahkan dan provinsi. Nah saat ini ada pemotongan anggaran bla bla bla, jadi hanya sampai tingkat provinsi. Nah mungkin kalau mentok-mentoknya Bapak bisa ke provinsi untuk minta bantuan nge-tracking itu, atau tadi lewat email aja. Kalau memang harus ke provinsi bisa email tadi, dari email. Tapi siapin itu ya, jangan lupa ngasih tanda tangan direksinya dan email barunya. Kalau nggak akan dibalas, soalnya katanya bingung nge-trackingnya itu, ngasih email, ngasih akunnya ke mana, karena isian salah satunya itu adalah dengan email. Jadi kalau kita hanya email baru ya, kalau Bapak cuma menyatakan hilang tapi pakai email lama, nah itu biasanya kita hang juga sistemnya. Tadi yang karena prinsipnya satu email bisa melakukan banyak PT, menjadi banyak hak akses yang perlu banyak email. Nah itu yang bikin hang. Kadang si penerima email atau penerima telepon bingung karena nggak bisa ngapa-ngapain kalau sifatnya email. Kalau lewat telepon kita kan butuh waktu sebenarnya buat kita. Bisa juga lewat telepon sebenarnya, teman. Ya kalau sistemnya lagi padat agak lama, jadi mungkin lewat email tadi yang kita sampaikan di email tersebut. Kalau yang masalah migrasi data, sebenarnya banyak ya, kalau banyak yang punya kendala, kalau nggak terlalu banyak maksudnya bisa minta listnya, nanti kita coba bantu guidance nanti di sesi kedua. Tapi kalau banyak banget ya substansinya dulu. Jadi
bagi yang sudah memiliki, kali kalau sifat substansinya ya, atau alurnya dulu, karena nanti di sesi kedua lah kita lihat step by step-nya. Nanti di situ Bapak bilang, kalau saya sudah punya kok bisa rubah apa enggak, itu di sesi 2, karena kita masuk dengan akun dummy bagian mana yang Bapak error. Tapi konsep yang pertamanya itu, sebenarnya perizinan yang masih berlaku, tetap berlaku. Itu sesuai dengan PP 5, peralihan, dan Perban 4. Masih berlaku, tetap berlaku. Cuman masalahnya, untuk sektor ini ada masa berlakunya. Di UJK itu ada masa berlakunya. Beda sama kementerian yang lain tuh, ada yang seumur hidup ya sudah masih berlaku, pakai itu terus. Kalau yang ada masa berlakunya ini, nah itu kan harus diperpanjang terus tuh. Ya saat dia mau mati diperpanjang hang, ya itu kan yang bikin rame. Tapi detailnya nanti ada di sesi berikutnya ya Pak, bagian step by step. Cuman konsepnya adalah tadi Bapak upload izin yang lama, lalu ruang lingkup harusnya bisa ada pilihannya di situ. Nah, kalau dia migrasi kan sebenarnya kalau migrasi itu dia masuknya bukan di permohonan baru. Jadi tadi gimana ya cara jelasannya? Tapi di step 2 aja ya Pak, maksudnya di sesi kedua aja ya. Jadi bisa langsung lihat itunya. Jadi poinnya dia ngisi di situ ada kalau migrasi tidak migrasi. Kalau migrasi akan terisi otomatis tapi masih bisa dirubah. Kecuali KBLI. Sisanya masih bisa dirubah. Kalau migrasi kan data dari 1.1 yang punya izin, ada data-data yang tidak boleh dirubah lagi, karena kalau kita rubah lagi ya sama kayak ngajuin permohonan baru. Nah itu migrasi, konsepnya seperti itu sih sebenarnya, hanya KBLI yang nggak bisa dirubah, lainnya masih ada hal yang bisa dirubah, itu dimasukkan, nanti di tracking lagi basis resiko, akan terbit lagi izinnya lagi dengan verifikasi. Nanti detailnya kita di sesi 2 yang step by step ya. Begitu kali ya Pak, ada tanggapan atau pertanyaan berikutnya? Jadi, Pak, mungkin untuk sementara ini saya lanjut dulu. Mungkin yang penjelasan ini berarti NIB yang lama dan nanti kita mau masuk ke NIB kedua. Kan sekarang ini kan yang tadi masalah itu kan dia belum yang kedua karena ya itu modal kerjanya itu. Jadi bagaimana? Apakah kita nanti mau proses sertifikasi baru ini? Kalau memang masih terkendala, kita bisa gunakan yang mana? Tetap harus yang baru bisa proses sertifikasi, ataukah kendala ini belum bisa diselesaikan, kita bisa juga dengan NIB yang lama. Mohon penjelasan Pak. Ya begini Pak, kalau nomor NIB kita runut dikit-dikit ya. Kalau nomor NIB, nomor itu tidak akan berubah. Nomornya akan sama aja, nomor versi yang lama itu nomornya misalnya 018, itu berarti 2018 yang terbitin. Nah itu kan nomornya tetap sama, cuman formatnya memang berbeda. Format OSS yang lama sama yang baru. Bedanya nanti ada tabel sih di belakangnya, tabel yang pernah diterbitkan sebelum Undang-Undang CK itu tabel A, tabel B yang saat ini mau diverifikasi atau perlu pemenuhan persyaratan. Itu bedanya, tapi kalau nomor KBLI masih sama. Nah, terkait kendala tadi. Nah ini saya bingung jelasinnya kalau tanpa step by step-nya ya gimana ya. Iya. Tapi poinnya sebenarnya gini Pak, nomornya tidak akan berubah. NIB Bapak itu, NIB itu nomor NIB berlakunya ke satu perusahaan. Jadi Bapak ada 4 perusahaan, ya masing-masing punya NIB. Ya. Tapi kalau satu perusahaan itu punya banyak klasifikasi usaha, itu NIB cuma satu. Nomornya cuma satu itu. Jadi bisa dipakai terus-terusan nomor itu. Nah, versinya, formatnya aja yang agak ada pembedaan, itulah yang kita sebut dengan migrasi tadi. Nomornya tidak akan berubah. Kalau misalnya ada pendaftaran, masukkan nomor NIB. NIB yang lama itulah NIB yang baru nanti. Kalau hanya nomor ya. Kalau di-upload format, nah format itu agak ada beda. Cuman posisi atasnya aja PP 24 dirubah dengan Undang-Undang CK. Terus di lampirannya, ada lampiran A yang telah diterbitkan sebelum Undang-Undang CK. Nah itu harusnya kalau yang sudah pernah terbit izin usaha di situ munculnya. Tapi kalau nanti dia rubah atau ada penyesuaian, dia akan lari ke B lagi, jadi diverifikasi ulang. Begitu kali Pak, saya bingung. Ya, sudah tangkap. Tapi kalau ada lagi Pak. Ya Pak, gimana Pak? Saya kan ada yang sudah proses untuk yang baru. Lalu kan untuk pengusaha kecil itu modal kan 5 miliar. Ya. Nah, kita subbidangnya dibatasi cuma 4. Jadi satu pekerjaan itu
modalnya 1 miliar, jadi 4 Iya. sisanya bisa pakai ke pengadaan. Jadi itu yang sudah diterbit sekarang yang baru. Jadi Iya. mungkin dengan terbit yang baru ini yang sekarang kita sudah pegang, apakah itu sudah sesuai atau bagaimana mohon penjelasan? Iya, jadi sulitnya itu begitu ya. Jadi gini, pengisian itu kan per KBLI, konsep pengisian OSS per KBLI, dan per KBLI itu kan ada isian investasi. Nah, Iya, atas pengisian investasi itu ada namanya modal usaha kalau kita lihat per PP7. Modal usaha itu bisa kita analogikan adalah total investasi sebenarnya. iya, Atau modal setor total. Jadi misalnya kalau modal setor Bapak 15 miliar, ya Bapak pasti besar itu walaupun Bapak investasinya kecil-kecil tetap tetap usaha besar. Tapi kalau modal setor Bapak cuma 10 miliar atau 3 miliar gitu. Nah, itu yang kita baca adalah total investasi. Begitu Bapak menyatakan diri Bapak UMK kecil, kecil itu kan sampai 5 miliar. Nah, itu ngisi investasinya kita batasin sampai 5 miliar. Kalau Bapak lebihin, nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda mau naik kelas? Kalau memang iya, jadi non-UMK, Bapak iya, bisa iya, nambahin investasinya tentu. Tapi iya, klasifikasi Bapak jadi non-UMK. Nah, resiko non-UMK, iya, eh, tadi yang kami sampaikan, persyaratan dasarnya diverifikasi, bukan hanya pernyataan mandiri. Jadi KKPR-nya iya, nggak pernyataan tiba-tiba terbit. Kalau mudahnya UMK kan gitu, makanya orang seharusnya nggak begini ya. Jadi entah diterikin siap, orang atau siap. enggak, jadi sengaja UMK-kan diri agar KKPR-nya terbit. Ya kan harusnya nggak gitu juga sebenarnya, kita mau 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 naikin kelas dari non UMK jadi UMK. Jadi dimudahkan UMK biar naik kelas. Nah, tadi Pak, kalau Bapak memang mau lebihin 5 miliar ya bisa. Dulu waktu Bapak belum UMK, nah waktu yang Iya, Bapak sudah siapkan pernyataan mandiri itu sudah disesuaikan UMK-nya, kalau masih yang sama ya bisa bisa dipakai yang itu. iya, iya. Tapi kalau ada produk baru lagi nih, kegiatan subklasifikasi baru lagi, nambah lagi Iya, 2 iya. miliar, sudah nggak 5 miliar kan, sudah menengah dia. Nah, Setuju ya. itu bisa bisa namanya naik kelas, bagus sebenarnya, Kelas. cuman Tapi kan resikonya repot. adalah KKPR-nya. Iya, KKPR-nya Bapak harus masukin SHP, Iya, nanti iya, diverifikasi Kantah, iya, iya. bayar PNBP atas Kantah, gitu sebenarnya, Pak. Oke, baik Pak. Makasih. Jadi artinya kita yang sudah mengisi sudah keluar, kita klarifikasi berarti udah clear. Batasannya tetap 5 miliar. Terima kasih Pak Iya, atas penjelasannya. Makasih. iya. Jadi yang terkena adalah yang besoknya nambahannya. Yang Iya, iya, sudah pernah iya, UMK, KKPR-nya tetap itu, tetap jalan. iya, Jadi iya, iya. Siap, siap. jangan Bapak kecil-kecilin biar jadi 5 miliar, mau mau 10 klasifikasi, kecilin lagi ya biar 5 miliar, kurang-kurangin. Nah, yang itunya udah dikunci, Pak. Biar kita Iya, dapat angka naik kelasnya. iya, siap, siap, siap. Ya, Ya, Pak. makasih. Ya, makasih. Baik, Pak. Baik, ada yang lain teman-teman? Oh ya, Bapak, Pak. Ibu? Saya izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Iya, Pak. Pak Helmi, ini ada beberapa kendala di OCSS. Ada yang ini, Pak, tidak bisa login setelah migrasi ke RBA. Lapor ke pusat, menunggu lama, Pak. Terus setelah bisa login, validasi risiko kecil. Setelah login, validasi risiko menjadi besar dan menengah, Pak. Yang ketiga, menghapus atau mencabut KBLI tidak bisa dilakukan secara mandiri, harus lapor ke pusat atau dengan lapor wajib LKPM. Karena lapor LKPM juga sebagian tidak mengerti, Pak. Pencerahan, Pak, bagaimana agar OSS ini nyaman digunakan dan mudah mengatasi kendala-kendalanya, terutama bisa dikendalikan oleh sendiri atau badan usaha, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Aduh, gimana nih ya? Tadi tidak bisa login, tapi dapat username passwordnya ya. Udah pasti punya Iya, Pak. sudah punya akun user password ya. Sudah, Pak, sudah. Pak, bisa dichat dulu nggak, Pak, nama PT-nya? Nanti Bapak masuk sesi kedua ya. Biar kita kasih, Iya, siap, Pak. Siap. kalau memang bisa dapat langsung kita kasih login barunya Bapak ke Bapak. Terus yang pertanyaan kedua, saya bingung soalnya menjelaskan tidak bisa login. Ya harus kita buktiin masuk login NIB nomor berapa.
Bisa di-chat Japri ke saya nggak ya? Dari chat ini aja, dari chat room Zoom ini. Ke Bisa ya bisa Pak. ya, pakai chat itu. Untuk yang pertanyaan nomor 1. Kalau pertanyaan nomor 2, lebih bingung lagi saya. Dulu resikonya ini, terus pas masuk lagi resikonya naik. Jadi pembatasan resiko itu sebenarnya kan atas 43L dan sesuai dengan lampiran 1 PP 5 tadi batasan resiko. Nah, kalau Bapak naik, kalau tidak ada yang dirubah, harusnya tidak akan berubah resikonya ya, kecuali Bapak rubah investasi atau subklasifikasinya dirubah, itu baru ya merubah resiko, karena yang kita tanam ya PP5 tadi. Jadi pertanyaan nomor 2 saya bingung menjawab bisa merubah resiko kalau tanpa ada perubahan apapun ya. Harusnya kalau ada perubahan, ada isi yang dirubah, itu bisa mengakibatkan perubahan resiko, jawabannya pasti iya. Karena misalnya nambahin investasi aja, itu kemungkinan nambah resiko. Karena memang PP5-nya ada pembedaan antara besar, kecil, menengahnya versi konstruksi ya. Kita bukan ngomongin skala usaha ya. Bukan yang mikro kecil usaha yang PP7 tentang koperasi dan UMKM, tapi skalanya si PUPR ini punya skala lagi nih, hal yang beda selain mikro, kecil, menengah itu. Jadi ini adalah kalau dulu grade A, grade B, grade C, nah itu dia ada penggrade. Jadi kalau tidak ada perubahan isian, merubah resikonya otomatis by sistem OSS-nya, saya nggak yakin deh. Tapi coba nanti tolong kasih nama PT itu juga, kasus itu juga, sama Gini Pak, NIB-nya ya, biar bisa kami track. Ya, gimana Pak? gini Pak, di OSS yang lama kan ada muncul untuk RBA ini muncul dia KBLI-nya 40. Nah, jadi total 40 aset KBLI. total aset Iya. itu contohnya istilahnya jadi 10 M ke atas. Jadi skala usaha itu jadi menengah. Iya. Nah, terus Ah, resikonya tadi? Risikonya menengah Tadi? tinggi. Iya, tadi kan Bapak pertanyaannya tadinya resiko. Coba deh Pak, pertanyaan nomor 2-nya Bapak Ah, sampein ulang ya. Usahanya usaha skala kecil Pak. Usaha kecil, oke, terus? Ya, terus kalau di NIB-nya yang terbit itu ada KBI-nya 40. Iya, oke. Jadi total aset yang muncul itu sekitar 10 M ke atas. Iya. Nah, jadi otomatis skala usaha itu jadi menengah. Iya. Enggak Pak, maksud saya Nah, boleh ulangin pertanyaan yang nomor 2 tadi nggak? yang nomor 2 Pak. Iya. Tadi kan Bapak ada 3 pertanyaan kan? Intinya gini Pak, yang ini skala usaha yang menengah ini Pak, kan untuk merubah ke skala kecil. Sekarang kami ada yang untuk apa? Oh, Kami dari pengen merubah dari ya, usaha merubah. skala menengah menjadi turun kelas gitu maksudnya Bapak? Ya, turun kelas ya. Kenapa ya mau banget turun kelas ya? Karena KKPR-nya otomatis ya? Bukan Pak, Gimana Pak? karena Sama kayak? karena sebenarnya kalau usahanya kecil ini Pak, cuman yang terbit di NIB-nya itu 40 KBLI. Jadi total modalnya itu semua terisi Pak modalnya. Ya, gini. Itu terkait dengan pertanyaan nomor 3 jadinya. Iya, Jadi gini, terkait bertiga. skala usaha itu tadi yang kami sampaikan di pertanyaan yang pertama berdasarkan modal usaha. Modal usaha kalau di PP7 itu menyebutkannya itu, atau kita tanamnya Iya, nilai tertinggi dari modal setor atau total investasi, itulah yang menjadikan grading atas modal usaha. Misalnya nilai tertinggi modal setornya 10 miliar. Bapak ngisi Iya. investasi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya, nggak akan bisa karena Bapak sudah disimpan dalam sistem bahwa Bapak usaha besar. iya, iya. Nah, itu Terus gini Pak, berubah. Itu yang dirubah adalah aktenya kalau modal setor yang kena. itu harus Kalau yang merubah Pak, ya? ngerubah, bentar, Atau bentar bisa Pak. Iya, bentar atau Pak, saya bisa mau. iya. Ya, tadi ada 2 kategori maksud saya. Karena modal usaha itulah yang jadi penetapannya. Modal usaha itu ada 2 faktor kan. Faktor pertama modal setor, faktor kedua total nilai investasi. Karena yang ditanam Iya, di total OSS adalah investasi. nilai tertinggi dari modal setor atau total investasi. Nah, kalau Bapak cek modal setor saya masih kecil kok, masih masuk ke menengah. Tapi investasi saya yang saya isi 40 biji itu yang jadi besar. Harus saya hapus. Nah, kalau
sudah terlanjur tersimpan di sistem OSS, itu baru harus ada penghapusan. Nah, penghapusannya kalau dia sudah sudah melakukan kegiatan usaha, itu namanya pencabutan. Pencabutan tentu harus ada LKPM yang dilaporkan. Tapi kalau tadi bilangnya saya baru ngisi-ngisi doang, belum ada apapun, belum saya apa-apain, saya salah ngeklik, Iya. tapi sudah terlanjur terkirim, tapi kan udah ditolak juga, jadi masih di posisinya di Bapak. Nah, itu permohonan pembatalannya pakai surat ke OSS tadi. Bapak ajukan aja ke tadi email yang tadi bahwa KBLI ini mau dihapus. Atas kalau sudah terhapus, investasinya kan otomatis satu bundle dihapus. Iya, iya. Nah, investasi Bapak jadi kategori di bawah nilai skala tadi. Iya, iya. Begitu Pak. Jadi poinnya lihat dulu apa akibat modal setor. Kalau modal setor yang Bapak akibatnya itu ya nggak akan bisa selain Bapak rubah akte. Nah, kalau berdasarkan nilai investasi, ya Bapak ada dua hal tadi, sudah realisasi atau belum? Kalau sudah realisasi, dia harus pencabutan. LKPM harus isi dulu, nanti ada sesi LKPM, tapi kayaknya bukan hari ini ada Pak, karena sekarang sistemnya perizinan. Nah, kalau ternyata belum operasional dan sistemnya masih di Bapak, nah itu Bapak Kalau bikin dari email ke saya. perubahan data bisa Perubahan data bisa kalau disebut perubahan data itu merubah ya Pak, misalnya gini Pak, A menjadi B itu bisa. Kalau A menjadi 0 itu pembatalan, penghapusan. Itu nggak bisa dirubah. Kalau rubah itu A menjadi B, bukan A menjadi hilang ya. Kalau hilang itu membatalkan. Nah itu kalau dia posisinya belum jalan, ya Bapak bikin surat dan email minta pembatalan karena isian data. Karena menu pembatalan otomatis tadi belum naik ke sistem. Mungkin dalam waktu 2 mingguan lagi naik gitu. Jadi nanti akan ada yang sifatnya bisa batalin sendiri, tapi belum verifikasi ya, kalau belum diajukan permohonan. Jadi dia salah ketik, belum kelar, nanti ada menu itu. Tapi sampai dengan saat ini menu itu belum ada, Bapak bikin surat ke kita hapus. Dengan menghapuskan KBLI itu tadi, investasi total tentu jadi berkurang. Nah itu yang mengakibatkan klasifikasi skala usaha Bapak berubah. Nah, setelah sudah tercabut, Bapak masuk lagi ke OSS tadi, masuk ke login itu, di login itu nanti akan ada perubahan statusnya Bapak rubah jadi menengah. Nanti step by stepnya mungkin di sesi kedua, tapi konsep alirannya gitu. Begitu ya Pak, 1, 2, 3-nya sudah saya sampaikan. Berarti, berarti kalau untuk yang lapor LKPI itu berarti izinnya sudah ini Pak ya, yang sudah berjalan? Sudah jalan, iya. Kalau Bapak sudah jalan mau Bapak ngapus kan kita harus ngapus data investasinya juga. Bapak mencat berapa orang gara-gara itu, itu kan kita sudah laporin bahwa sudah jalan. Itu ada prosedurnya Pak, nggak bisa main cabut. Kalau belum tadi bisa cabut dengan surat. Ya, gitu ya Pak. Ya Pak ya. Sedikit Pak. Ya, silakan gimana? Pak ya. Itu kalau untuk SI 003 tuh Pak, jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya, itu digantikan sama bangunan sipil BS ya Pak ya, yang KPLI 42101 apa 42102 Pak itu? Oh, bentar ya Pak. Saya dapat informasi rekan saya, pimpinan sih. Andi Suban sudah masuk ya? Siap. Udah Pak. Oke, ini wakil dari PIC LHK, Pak Kasubdit kami, Bapak Andi Suban. Ayo Pak, silakan lanjut Pak pertanyaannya Pak. Nanti kami dibantu Pak Suban ya, Pak Suban ya. Oh ya, ini kalau untuk penggantian kan dulu SI 003 tentang jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya ya Pak ya. Nah kalau untuk sekarang kan masuknya di bangunan sipil BS. Itu yang kode KBLI-nya 42101 apa 42102? Kalau gitu. Itu kan 42012 Pak ya, untuk yang jalan ya. Jalan ya Pak? Iya. 4 berapa Pak? Kalau sesuai KBLI kan gini Pak, kalau kita kan ngelihat KBLI-nya kan ada tuh konstruksi jalan ya Pak ya. Ya. Betul ya? Ya. Nah, 42012 kalau ini ya Pak, jalan.
42012. Ya, coba Mas Helmi, saya nggak di Halo. ini. Siap. Ya, Coba izin Saya izin masukin membantu Pak. SPI ya. 42101 ya. Halo Ya. Pak Asep. Ya Pak. Untuk KBLI nanti kita punya daftarnya Pak. Nanti japri aja Pak. Oh ya. Ya, nanti kita daftarnya lengkap ada itu. Oh ya. Izin ya Pak, baru gabung ini tadi sudah diundang Ya. sama Pak Helmi, tapi baru bisa gabung. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan atau kasus pada saat melakukan input di OSS, silakan untuk menyampaikan di sesi ini Pak. Oke Pak, Mas, dari jadi- Center Pak, Martin. Boleh? Ya, silakan Pak Martin. Begini Pak, melihat banyaknya kendala-kendala yang terjadi di OSS ini, karena melihat ini secara nasional Indonesia itu secara mandiri BUJK-nya mengurus SBU-nya, bahwa OSS itu menjadi gerbang. Maka gerbang itu ternyata ada yang macet, ada yang hilang kunci, ada gemboknya yang nggak ada, apalagi udah itu. Kami mohon agar OSS, admin OSS pusat membuat grup terhadap Aspekindo, fasilitas Aspekindo dalam memudahkan konsultasi ke depannya. Karena berbagai macam permasalahannya Pak, ada yang login, ada kita login pertama bisa, besok sudah nggak bisa login. Ada yang masalah dia kemarin dia OSS-nya kecil, kualifikasi kecil, besoknya dia sudah setelah migrasi RPA dia menengah besar. Nah, banyak kendala-kendala itu Pak, sehingga dia untuk mengambil KBLI kecil terkendala. Jadi kami mohonlah kalau bisa OSS admin pusat dibuat sebuah grup WA atau grup Telegram dalam memudahkan nantinya apabila terjadi kendala-kendala di daerah. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Izin Oh, menjawab Oke, Pak Helmi. silakan Mas. Siap. Ya. Nah, terkait tadi Pak, dari mana tadi Pak barusan? Dari Nainggolan. Center Pak. ya, Ya, istilahnya Pak Martin. betul Pak. Jadi gini Pak, saya khususnya terhadap saya nih Pak mungkin ya, karena saya juga memang yang memantau mendeteksi itu. Jadi Pak, dipartisipasi oleh teman-teman LSBU Pak. Ini kan ternyata kan yang tahu teman-teman LSBU silakan dari Aspekindo atau asosiasi Aspekindo ya ini ya. Ya, Aspekindo Pak. Ya, silakan Pak. Mengakomodir keinginan yang seperti itu silakan Pak. Nanti kami siap kalau misalkan Bapak membutuhkan untuk perbaikan, karena di LSBU yang lain juga kami perlakukan sama. Saya bisa dikatakan hampir tiap minggu Pak ketemu dengan teman-teman LSBU yang menjadi ada permasalahan. Silakan Pak, kami akomodir permasalahan-permasalahan. Tapi memang fungsinya sosialisasi hari ini yang diadakan memang akan disampaikan tentang tata cara secara dasarnya dulu Pak. Apa yang menjadi kendala. Tadi Pak Helmi mungkin sudah disampaikan Pak tata caranya, dan mungkin itu yang perlu di ini. Karena memang bukan hanya sebenarnya masalah OSS-nya juga terkadang. Memang betul secara teknis ada yang OSS lagi drop atau apa, itu memang kemungkinan yang namanya sistem Pak, semua bisa terjadi seperti itu memang. Tapi itu akan kita cegah perlahan-lahan sampai bisa beroptimal bekerjanya. Nah, terkait masalah ada kesalahan data, mungkin kesalahan pengisian dari teman-teman pelaku usaha, itu memang proses yang harus kita sama-sama melalui sosialisasi ini. Nah, terkadang teman-teman pelaku usaha memang ada salah pengisian. Jadi bukan karena OSS-nya yang ini, tapi memang salah memilih ataupun salah mengisi pada saat itu. Nah, ini fungsinya Pak. Nah, kalau yang kembali lagi, asal-usulan dari Bapak tadi, silahkan Pak dari Aspekindo mengarrange, terserah mau ininya kapan, mau diinikan ke kami siap bantu. Seperti itu ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik Bapak Ibu, waktu kita masih punya 30 menit. Silakan barangkali ada yang lain untuk didiskusikan. Ini terima kasih kepada Pak
Suban sama Pak Helmi ya Pak terkait dengan usulan teman kita untuk membuat WA group terkait dengan admin OSS nanti, karena memang kami dari fasilitator khususnya yang mendampingi BUJK itu mendapatkan beberapa permasalahan atau kesulitan dalam melakukan baik itu teknis, kemudian juga pengetahuan secara teoritis bisa sempurna, sehingga pada saat kita melakukan pendampingan dan khususnya waktu kita eksekusi inputting ke data itu banyak kendala gitu kan. Nah, rata-rata memang kendalanya kendala teknis Pak. Ini yang kami jujur membutuhkan suatu guidance atau panduan dari PIC OSS dalam nanti memberikan pemaparan, penjelasan maupun solusi terhadap masalah-masalah yang kami hadapi, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kami buatkan untuk WA group. Izin Pak Topano, izin Pak Irawan ya Pak izin Pak. Iya. Jadi Ya, yang Pak. kami maksud di sini nanti mohon dari teman-teman mungkin fasilitator mengarrange waktu Pak, mungkin kalau misalkan jadi di ini dulu Pak, dikumpulin permasalahan-permasalahan yang ada, kita selesaikan, baik itu bisa lagi lewat, seharusnya sih bagusnya lewat link Zoom Pak, jadi langsung Pak kami bantu untuk pemenuhan segala pengisian yang ada di OSS, itu khusus OSS Pak. Nah, Ya. perlu kami teman-teman ketahui bersama di sini sebenarnya untuk sektor konstruksi ini kan beratnya ada di pemenuhan untuk SBU Pak ya. Betul ya Pak? Ya. Ya, Betul, SBU. Nah, itu kan sebenarnya OSS itu adalah hanya menerbitkan perizinan dasar dan perizinan berusahanya, yaitu NIB-nya. Ketika NIB-nya sudah beres, nah ini permasalahannya perusahaan harus pada saat mengajukan SBU kan masuk ke HPUPR, langsung diarahkan ke HPUPR. Nah, sering juga terjadi kendalanya itu di isian di HPUPR dan juga langsung masuk ke SIKI ya, sistem SIKI punyanya LPJK, dan juga sistem dari LSPU sendiri Pak. Jadi kalau yang keluar dari situ kami memang tidak, secara teknis kami tidak menguasai karena kami berintegrasi dengan teman-teman di PUPR Pak, khususnya di PUPR. Kemudian PUPR ini terintegrasi dengan SIKI dan juga sistem LSBU Pak. Nah, kami konsen fokus mungkin ke permasalahan ke OSS-nya. Itu perlu nanti kita sama-sama identifikasi permasalahannya Pak. Seperti itu ya Pak. Kami nanti coba baik, Pak. bantu. Iya, terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Memang kita setelah melakukan pembekalan mulai pelatihan workshop ini, nanti kita yang sudah melakukan sharing session Pak. Sharing session untuk membahas berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para fasilitator ini, untuk nanti kita inventarisir yang sudah seperti itu, kita inventarisir terkait ada yang tentang teknis, kemudian ada permasalahan yang terkait dengan regulasi. Nah, mungkin nanti mohon izin pada saat kita melakukan sharing session, mungkin kami nanti akan berkabar ke Bapak untuk mohon kesediaannya untuk jadi narasumber gitu ya Pak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya barangkali ada yang mau menambahkan untuk kita menambah wawasan dalam dari kantor Pak. Ya, siap Pak Martin, silakan. Yang saya tanyakan tentang KBLI Pak, di mana validasi risiko untuk konstruksi adalah menengah tinggi. Nah, ketika kita memilih KBLI, maka kita diarahkan ke kemampuan keuangannya 1 sampai dengan 5M. Sementara di PBUMKU, persyaratan PUPR dan LPJK, ekuitas kita 300 juta per KBLI atau per subbidang. Nah, sehingga kami terbatasi Pak mengambil subbidangnya. Kami terbatasi dalam menjalankan usaha, di mana peluang-peluang ini kan harus kami capai. Kalau kami tidak menang di KBLI ini, maka peluang kami di KBLI yang lain. Karena proses untuk mendapatkan pekerjaan di sektor konstruksi itu untuk pemerintah adalah tender. Bagaimana Pak kalau
BKPM dalam hal ini menyesuaikan dengan yang di PUPR dalam hal kemampuan keuangan atau apa nama sejenisnya itu investasi ya. Disamakanlah investasinya 300 juta begitulah. Kalau 1 sampai dengan 5M, maka kami hanya diberi peluang 4 KBLI. Maka ini akan membatasi kami, Pak. Karena dengan tender ini, Pak, peluang kita itu bisa dibilang ya 10% kalau ada dapat. Karena kompetisi secara nasional. Artinya dari Papua saja bisa tender di Siantar. Nah, kami mohonlah Pak supaya BKPM nanti menyesuaikan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh PUPR gitu Pak. Dalam hal kemampuan keuangan. Sehingga kami juga berpeluang bisa sampai ya 5-6 KBLI lah nantinya. Bisa saja kami Pak ke depan, kami ambil 4 KBLI, 1 pun tak bekerja. Tapi ada KBLI yang lain mungkin membuat kami ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sama ini namanya membatasi kami Pak. KBLI yang kualitas risiko 1 sampai 5M ini memberi kami batas bagi kualifikasi kecil. Mohon untuk ditindaklanjuti Pak di kementerian lah Pak. Demikian, terima kasih. Ya, izin menjawab ya Pak. Sebenarnya permasalahannya sebenarnya begini Pak. Kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman PUPR Pak. Sebelum ini pada waktu kami lagi membangun sistemnya Pak. Jadi gini, sistem OSS ini dibuat memang mengeneralisir dan juga mengakomodir peraturan teknis. Jadi peraturan Permen PUPR nomor 6 tahun 2021. Adapun terkait masalah kualifikasi dan kemampuan keuangan yang menjadi syarat di SBU Pak, itu memang nanti Bapak terkaitnya itu nanti sebenarnya tidak melihat investasi yang diisi di dalam OSS Pak. Di dalam sistem OSS itu adalah nilai rencana Pak. Jadi perlu dipahami dulu, dipisah nih, bahwa yang ada di OSS itu adalah nilai rencana Pak, bukan identifikasi kemampuan dari keuangan dari si perusahaan. Nah, tentunya nanti yang akan dikorelasikan itu terhadap kemampuan keuangan perusahaan itu tentunya nanti pada saat dia masuk ke sistemnya sistemnya SBU, yaitu dimasuk pas di hub PUPR, kan Bapak akan mengisi itu dan mengupload nanti persyaratan-persyaratan berupa laporan keuangan yang sudah di accounting public. Nah, di situ yang menjadi dasar Bapak harus memenuhi kualifikasi yang tadi 300 juta. Jadi bukan melihat dari investasi yang ada di OSS. Yang dilihat nanti adalah laporan keuangan Bapak. Itu yang dilihat Pak. Neraca keuangan kan itu menjadi persyaratan nantinya. Bagaimana perputarannya perusahaan ini itu kan nanti dilaporkan menjadi persyaratan nanti, salah satu persyaratan dari 6 persyaratan yang diajukan untuk memperoleh SBU. Selain dari kemampuan keuangan, ada peralatan, kemudian tenaga kerja atau tenaga ahli, kemudian yang keempat itu sistem manajemen mutu, terus SMAP, sistem manajemen anti penyuapan, serta juga satu lagi pengalaman pekerjaan. Jadi sebenarnya Pak, kami sudah berkoordinasi untuk hal tersebut. Nah, untuk penyesuaian itu kan harus merubah artinya ada peraturan yang memang kalau dari sisi kami di OSS memang sudah seperti itu dan tidak perlu mungkin Pak itu akan menjadi dasar juga sih sebenarnya nanti ke depannya untuk perubahan di regulasinya Pak. Tapi untuk sementara kalaupun juga di investasi Bapak isi sesuai dengan perencanaan ataupun yang di OSS itu yang tadi Bapak sampaikan untuk kualifikasi kecil ya sesuaikan dengan kualifikasi kecil. Namun pada saat Bapak masuk ke dalam rencana atau di sistem SBU, ya Bapak upload itu kemampuan keuangan dan penilaian dari SBU itu Pak, penerbitan SBU berdasarkan kemampuan keuangan atau neraca akunting publik Bapak. Bukan dilihat dari nilai investasi yang Bapak isi di OSS. Seperti itu ya Pak. Begini, ketika kami mencoba kualifikasi kecil mengambil 4 KBLI Pak, maka sampai dengan 5M investasi benar.
Tapi ketika kami mencapai lagi untuk 5 KBLI atau 6 KBLI, maka dia terbit bukan kecil tapi menengah. Sementara perusahaan kami bukan kecil. Artinya ke PBU gimana? Kan berakibat di NIB kita muncul ini menengah. Tapi untuk klasifikasi tapi Jadi begini Pak. Petugas risiko membatasi kami dalam mengambil KBLI sesuai kualifikasi kami gitu Pak. Bagaimana diri kami peluang kecil itu mampulah sampai 5-6 KBLI gitu Pak, agar peluang kami berusaha itu ada Pak gitu. Begini Pak, sebenarnya Pak, kualifikasi atau usaha Bapak sebenarnya kalau misalkan sudah melewati dari kriteria yang tadi Bapak harus mengambil beberapa SBU, berarti memang betul Bapak harus masuk di kualifikasi menengah. Jadi bukan peraturan PP-nya yang mengikuti peraturan PUPR-nya Pak, justru peraturan PUPR nih yang harus menyesuaikan dengan kualifikasi atau skala usaha yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang Pak. Itu yang perlu kita inikan. Nah kalau misalkan Bapak tadi sampaikan bahwa kami kesulitan karena kami harus menyesuaikan investasi. Bapak menyesuaikan investasinya. Besarkan investasinya Pak. Karena memang kalau misalkan Bapak bilang, saya harus masuk ke ranahnya skala, saya di OSS di guidance atau diarahkan menjadi skala menengah. Ya Bapak harus mengarah ke skala menengah untuk skala usaha di OSS. Jadi harus seperti itu. Memang ada perbedaan antara skala usaha yang diatur di dalam OSS dengan skala usaha kualifikasi kemampuan keuangan yang di PUPR Pak. Nah ini yang perlu tadi Bapak, kalau misalkan bilang, kami tetap usaha kecil ini seharusnya. Usaha kecil versi apa dulu nih, kualifikasi di mana yang Bapak bilang kecilnya, itu Pak. Nah kalau di OSS itu memang undang-undang yang sudah mengatur untuk skala usaha Pak. Bapak harus menyesuaikan ketentuan itu. Jadi naikkan nilai investasinya Pak, harus ditambah. Jadi seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada Pak Helmi? Iya bro. Tapi jadi dari tadi tuh, dari pertanyaan pertama dan sampai ke pertanyaan yang ini, semuanya Ya. pengen mempertahankan usahanya tidak naik kelas. Ternyata saya tahu karena tadi dia Iya. pengen banyak KBLI, pengen banyak kelas kualifikasi, tapi tetap di UMK. Nah, UMK Iya. kan kita atur di PP 7 sama Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya, Pantesan tadi mau betul. nyabut 1 KBLI karena dia mau nyeting investasinya dikecil-kecilin lagi. Oh, nggak bisa, kita harus menunjukkan juga kan. Gitu ternyata Mas. Saya dapat. Bisa tanya? Iya. Ada yang mau diskusi lagi Pak? Ya ada Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih terkait dengan KBLI tadi. Suaranya kurang jelas Pak Samsudin. Ya. Halo. Ya. Halo. Jelas Pak? Ya, silakan. Terkait dengan KBLI yang tadi ditanya dengan teman tadi, itu kami memang ada sedikit gitu mendukung dia punya masalah investasi ini. Kan kemarin kan biasa SBU yang terbit kecil itu kan paling batasannya 8 subklasifikasi. Terus ini kan kalau proses tender, dia kan ada subklasifikasinya itu misalnya jalan. Kalau kita cuma ambil 2 atau 3 subklasifikasi, misalnya bangunan, kalau kita tidak bisa dapat lagi dari di bangunan sipilnya. Jadi sudah mentok kita punya SBU. Cuma memang kalau sudah begitu regulasi yang ada, kita tidak bisa mau tidak mau kita ikut regulasi. Seperti ya. Terima kasih. Ya Pak, tadi saya nangkapnya jadi, sorry kalau saya salah tangkap ya, tadi benerin kalau saya salah tangkap. Jadi peluangnya konstruksi mau diambil semua, tapi dengan konsep saya masih mikro atau masih kecil. Nah, karena isian di OSS setiap KBLI itu perlu ngisi investasi,
Jadi kebingungan waktu nambahin KBL itu, waduh masih jadi di atas 5 miliar. Iya. Saya pantesan yang pertanyaan tadi malah minta cabut gara-gara itu mungkin ya. Biar nyesuaiin lagi nilai investasinya. Tapi konsepnya nggak gitu Pak sebenarnya. Ya jangan dimainin angka investasinya. Saya ragunya adalah memang sudah disetting pemerintah. Memang kalau dia makin banyak yang dia ajukan ya dia sudah main menengah nih. Artinya ya jadi tingkat menengah. Nggak ada masalah kan menengah sama kecil kan. Yang jadi masalah adalah cuman di bagian KKPR kan. Ya Bukan, nggak Pak. apa-apa kan. Begini, Pak. Jadi waktu tender, Pak, di dokumen itu, di aplikasi LPC, tendernya diarahin harus dibuat kecil. itu, Pak. Iya, kualifikasi kecil. Maka syaratnya ada Oh. dua, Pak. Satu sertifikat, satu NIB. NIB kita Oh. SBU kita kecil. Mereka gugurkan, Pak. Ini enggak sinkron. Palsu nih katanya, Pak. Iya. Tapi tadi kalau iya Pak. Kalau misalnya kayak pendekatannya kayak yang pertanyaan pertama, kita cabut isi terus dong ya, bahaya juga nih. Gimana ya? Ya itu Sebenarnya ngakalin banget kalau tadi. Untung saya belum lakukan tadi yang pertama. Ya, Aduh, sebenarnya Cak. begini. Ya Pak, gimana Pak? Ya, posisinya makanya saya bilang gini. Sebenarnya antara memang ada perbedaan kualifikasi antara ada di skala usaha sama penilaian kualifikasi kecil menengah terhadap kegiatan konstruksi nih. Ini yang terjadi perbedaan di situ dari sisi nilai juga terjadi perbedaan. Nah ini yang memang dari PUPR ya harusnya memahami, artinya dari teman-teman dan saya juga sudah menyampaikan di teman-teman PUPR yang kalian nilai dan teman-teman nilai di sana adalah kegiatan berdasarkan laporan keuangannya saja. Jadi jangan melihat investasi ketika ini harus digugurkan nih. Investasi ya teman-teman ya walaupun dia mungkin akhirnya jadi kualifikasi menengah dan dia mengambil kualifikasi kecil di beberapa kegiatan yang ada di konstruksi seharusnya tidak masalah. Seharusnya itu tidak jadi Artinya masalah. Bos nanya dong Bos, berarti di lelang itu yang disebut dengan klasifikasi itu klasifikasinya nilai angka yang tadi ya, bukan nilai angkanya investasi. Konstruksi. Karena kualifikasi konstruksi itu bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi pengalaman, dari sisi yang tadi saya bilang ada 6 sistem yang harus dipenuhi. Bukan hanya bukan hanya skala yang ada di NIB itu yang disampaikan kan di NIB ada muncul tuh skala UMK, bukan itu ya? Bukan itu. Okay. Yang harus dilihat adalah SBU-nya, kualifikasi yang ditetapkan SBU-nya itu yang ditetapkan. Jadi bukan itu. Jadi kualifikasi SBU itu juga sudah kami bicarakan dengan teman PUPR. Dan kalau mau merubah, mereka yang harus merubah peraturan dan menyesuaikan dengan skala usaha yang ada di peraturan pemerintah. Masa PP mengikuti peraturan? Kalaupun mereka mau itu, mereka harus lari dulu ke PP nih, minta ke Menko. Nah ini kan berlaku. PP ini kan berlaku untuk semua, mengeneralisir semua kegiatan usaha di segala sektor. Nah, untuk khusus memang PUPR mau mengatur sendiri terkait penilaian klasifikasi kecil menengah besarnya, ini dibuat sendiri klasifikasinya, bukan melihat dari kualifikasi yang ada di perizinan berusahanya yang di OSS. Jadi seperti itu. Saya begini Pak, ini bukan menyangkut di PUPR-nya Pak, menyangkut di LKPP-nya Pak. Iya. LKPP yang menetapkan kami NIB, maka SBU-nya harus kecil juga. Jadi terakhir ketika LKPP melihat perusahaan kami menengah NIB-nya, SBU-nya kecil, ini nggak benar kata LKPP karena LKPP yang kerja. Begini Pak. Kondisinya begini. Artinya ini kan ada kesalahan, artinya persepsi dari LKPP yang belum tersampaikan. Nah, LKPP ini memang harus disosialisasikan. PUPR sudah kami juga infokan. Tolong infokan ke Pokja ataupun LKPP lelang untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada ini. Artinya mengakomodir perbedaan ini gitu. Nah, terkait nanti misalkan LKPP masih ada yang seperti itu, silakan Pak Bapak menyurat. Itu teman-teman bina konstruksi akan jawab kalau misalkan Bapak ditentang, dan itu bisa jadi pada saat Bapak lelang menjadi apa namanya? Kayak banding gitu apa ya? Ada istilah banding, ini. Sanggah Pak, sanggah. Nah, itu sanggah Bapak bisa, itu nanti surat bisa Pak.
Kalaupun nggak, ini kami kan masih berupaya nih sudah menyampaikan ke semua panitia LKPP harus memahami nih sekarang kondisi OSS. Bukan justru dia dan dia juga nggak punya dasar ini sebenarnya mempertanyakan kenapa di NIB-nya kecil sementara misalkan di kualifikasinya besar, misal di konstruksinya, karena penilaian konstruksi menengah besar kecil yang ada di konstruksi itu tidak sepenuhnya harus keuangan yang dilihat, tidak sepenuhnya seperti itu Pak. Nah ini yang memang perlu pemahaman di semua stakeholder yang terlibat di dalam lelang Pak. Jadi memang yang permasalahan yang perlu kita selesaikan. Jadi kalau buat kami sekarang silakan pelaku usaha menentukan semuanya itu berdasarkan realnya apa adanya yang dia lakukan. Tinggal kami melakukan proses sosialisasi kepada pihak-pihak stakeholder yang menghambat sistem lelang. Nah, nanti silakan Pak menyurat. Mungkin ke Binakon pun siap menampung surat menyurat, termasuk Pak. Lelang itu kadang begini, masih meminta yang namanya adanya IUJK. IUJK sudah tidak ada. Nah, itu kan harus perlu sosialisasi semua. Itu juga permasalahan itu yang muncul. Terus minta harus ada SBU sudah terbit nih Pak sebelumnya, dan kan tidak ada SS terverifikasi SBU yang terbit di masa transisi, ya kan? Tidak ada yang terbit SS terverifikasi. Nah, harusnya LKPP memahami isi surat edaran Menteri PUPR nomor 21 ya tahun 2021 yang mengenai penggunaan SBU sebagai perizinan yang masih berlaku. Jadi itu yang memang masih perlu di ini sama panitia lelang. Memang ada hambatan situ, kami akui ini banyak hambatan dan harusnya dari PUPR yang melakukan sosialisasi, dan kami juga sudah menyampaikan dan mendorong itu. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu di lelang Pak, silakan Pak menyurat langsung ke Binakon, dan Binakon sudah menginfokan kalau ada permasalahan itu silakan menyurat dan kami akan jawab terkait masalah mereka terhambat di lelang padahal sudah memenuhi ketentuan. Seperti itu ya Pak. Nah, satu lagi Pak, dari Hentar juga, ini takut kita di masa transisi ini ada kendala ini Pak. Di mana OSS supaya nanti ke depan NIB kami dengan SBU kami terintegrasi dengan LKPP. Hal ini menjaga pemalsuan Pak, karena dia berbentuk print out, bukan lagi kertas mentah, artinya yang dicetakkan. Ini juga nanti jadi kendala ini Pak, kalau bisa, karena Pokja kadang tidak meminta asli karena memang dia di print out, saya saja lihat is okay nih katanya. Padahal memang dia belum melakukan pengurusan Pak, sangat mudah nih gitu. Kalau bisa terintegrasi lah Pak, perpajakan. Ini terhadap LKPP sudah perpajakan sudah terintegrasi Pak, jadi lebih nyaman mereka. Oh ini udah validasinya udah bagus nih. Jadi SBU kami bisa saja dipalsukan Pak sama OSS-nya, sama NIB-nya. Kalau kami tengah yang mengurus benar-benar, ya enggak. Jadi benar ini masa enggak ada permainan ini Pak. Ya Pak Martin, sebenarnya cuma tujuannya juga akan ke sana Pak. Memang ini kita pelan-pelan menuju ke sana, semua terintegrasi Pak. Itu memang ya masukan yang bagus buat dari Pak Martin. Memang Pak kedepannya juga memang harus seperti itu dengan LKPP yang terkait masalah lelang dan konstruksi, karena SBU ini terkait dengan lelang. Nah, untuk terkait pemalsuan itu kan sekarang sudah ada barcode Pak, dan ada barcode yang diterbitkan oleh sistem SIKI Pak, sistem SIKI yang ada di PUPR. Jadi SBU Bapak yang terbit itu kan ada barcode di situ Pak. Tidak akan terjadi pemalsuan. Jadi si LKPP ini harus bisa menyesuaikan barcode tersebut, asli atau tidaknya. Kan itu sudah ada Pak, sebenarnya Pak. Masalahnya Pak begini, yang tahu kan antara si yang palsu dengan yang Pokja. Kami belum tahu kok. Kan itu persoalannya Pak. Itu yang jadi kendala kami Pak. Kami mengabaikan, yang palsu menang. Ya, inilah Pak. Kalau itu kan kami tidak bisa komentar jadinya Pak. Kalau misalkan yang seperti itu Pak, itu kan sudah praktek yang sudah lama yang harus kita hilangkan. Itu sudah pola pikir namanya Pak Martin. Kami mohon ya, Pak, supaya terintegrasi ke depannya Pak. Jadi kami juga sebagai asosiasi di sini. Bukan rahasia khusus, rahasia umum. Pak Samsudin tahu Pak Samsudin orang Makassar, kayaknya Bugis Makassar nih Pak Samsudin. Ya Pak ya. Rahasia umum itu. Sama saya juga Bugis Makassar ini Pak Samsudin.
Oke Pak, terima kasih Pak. Siap Pak Martin. Lanjut baik. Pak Helmi, Ya. silakan Pak Helmi. Ya, silakan Pak Topando ya. Siapa tadi yang ini moderatornya Iya, gimana Pak? Iya. Baik Pak, ini menarik sebenarnya ini kita mendiskusikan tentang berbagai permasalahan terkait OSS Pak. Saya juga menyambut baik dengan saran Pak Suban ya, untuk nanti kita melakukan interaksi lebih dalam terhadap hal-hal teknis yang mungkin nanti dihadapi oleh para fasilitator ini Pak. Memang banyak di lain teknis juga regulasi antara BKPM dengan PUPR juga terkait dengan persyaratan kualifikasi memang berbeda Pak. Memang diatur di Permen 6 tentang persyaratan permohonan kualifikasi kecil itu kan untuk nilai ekuitas juga cuma 300 juta, kemudian penjualan tahun maksimal 2,5 M kan gitu. Nah, ini terkait dengan investasi ini yang banyak dari teman-teman fasilitator di daerah memang sering menanyakan ke saya Pak terkait dengan kendala-kendala seperti itu. Adanya kita bermaksud untuk mengambil KBLI banyak, itu sebenarnya untuk menambah peluang mendapatkan proyek kan gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa teman-teman itu pengen mempertahankan di kualifikasi kecil Pak? Karena di daerah itu proyek-proyeknya kan masih termasuk pada grade kecil Pak, gitu kan? Bukan grade yang besar. Karena untuk kualifikasi kecil ini kan sekarang berdasarkan Perpres itu bisa mencapai nilai proyek 15 M. Nah, untuk proyek-proyek sebesar itu kan kalau untuk di daerah cukup dengan kualifikasi kecil. Makanya teman-teman di BUJK ini lebih mengambil strategi mengambil kualifikasi kecil. Kemudian yang berikutnya, kenapa mereka memilih kualifikasi kecil? Itu antara lain untuk mempermudah untuk pemenuhan persyaratan permohonan SPU-nya Pak. Kita ketahui bahwa sekarang dengan adanya regulasi baru, badan usaha itu harus memenuhi 6 unsur kompetensi persyaratan yang boleh dikatakan ini karena regulasinya frontal, ini sangat memberatkan bagi mereka, di mana dari si penjualan tahunan, kemudian dari kemampuan keuangan, kemudian dari tenaga kerja konstruksi, peralatan, kemudian SMM dan SMAP. Nah, ini betul-betul kontraktor dalam posisi yang sangat kesulitan untuk memenuhi itu, terutama untuk tenaga kerja dan juga keuangan seperti yang disampaikan Pak Martin itu. Tenaga kerja kita punya problem bahwa dengan adanya SKK untuk kualifikasi kecil diperbolehkan dengan minimal jenjang 6 dan 5 Pak. Nah, kendala yang kita hadapi sekarang bahwa tidak ada LSP yang bisa menerbitkan atau memproses permohonan SKK dengan jenjang 1 sampai 6. Akhirnya badan usaha mau tidak mau harus menggunakan jenjang 7 ke atas. Jenjang 7 ke atas itu kan persyaratannya S1 Pak. Nah, dalam persyaratan ini juga disebutkan untuk satu subkelas itu adalah satu PJSKBU ditambah satu PJTBU. Jadi sehingga untuk meng-hire orang atau tenaga ahli ini kan mempunyai biaya yang besar. Nah, mungkin itu beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUJK dengan kualifikasi kecil. Kenapa mereka mempertahankan di kualifikasi kecil itu berdasar kepada kita ingin memperkecil modal, bukan Pak. Kita ingin survive, artinya bahwa kita bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan proyek. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kita sudah sampai pada jam 12, waktunya kita beristirahat. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Helmi dan Pak. Selamat nanti kita bertemu di sesi kedua, nanti setelah beristirahat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara workshop kita ini. Mohon maaf barangkali masih ada beberapa kekurangan yang
terjadi pada saat kami melakukan arahan dalam pelaksanaan Jum ini. Pak Sekjen, monggo untuk dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita aplaus untuk pemateri kali ini dari BKPM. Dan bisa dipastikan mungkin ada sesi berikutnya Bapak setelah hari ini. Nanti usulan yang bagus dari teman-teman semua dan juga Bapak tadi sudah bersedia. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Aplaus untuk pemateri kali ini. Oke, sementara kita isoma dulu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Andi Subhan, juga ke Pak Helmi. Kita ketemu lagi di sesi kedua nanti jam 13. Terima kasih. Helmi, makan dulu Pak Helmi. Oke, saya izin live dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Ya, silakan Ya, Bapak. Pak. Ya. Pak Bro, Berita dulu.